Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. BPBD menyimpulkan banjir di Pulau Sumbawa akibat maraknya alih fungsi lahan. Pastikan pemilu lancar, KPU Lombok Barat distribusikan logistik hingga ke pulau terluar. Seorang duda di Lombok Timur ditangkap polisi karena meruda paksa seorang gadis. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah menemukan dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan sejumlah calon legislator dan simpatisannya. Hingga memasuki masa tenang, Bawaslu menerima 12 laporan dugaan pelanggaran. 4 diantaranya merupakan dugaan politik uang di masa kampanye. Petugas masih menyelidiki dan mengumpulkan bukti kuat agar bisa diproses hukum. Bawaslu akan memberikan sanksi pidana peserta pemilu yang menggunakan politik uang saat berkampanye. Dugaan politik uang oleh peserta maupun pelaksana, ya, peserta pemilu ataupun pelaksana kampanye, peserta kampanye. Sekarang sedang dua yang dalam proses. Siapa itu yang dalam proses? Yang sedang dalam proses penanganannya adalah dari unsur peserta, dalam hal ini relawan. Bawaslu juga meminta warga tidak takut melapor jika menemukan pelanggaran pemilu agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan pasien demam berdarah dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Lombok Timur sejak awal tahun lalu. Dinas Kesehatan mencatat rumah sakit telah merawat 21 pasien DBD yang didominasi anak-anak dan lansia. Petugas memetakan 3 wilayah endemik meliputi Kecamatan Sakra Barat, Jerowaru, dan Kecamatan Trana. Meski terpantau turun dibanding awal tahun lalu, namun Pemda tetap mengantisipasi meningkatnya kasus DBD memasuki musim penghujan bulan Februari. Untuk diketahui di awal tahun 2024 ini untuk kasus DBD kita Januari ya sampai awal Februari ini baru kita temukan hanya 21 kasus. Kalau dibandingkan di periode yang sama di tahun sebelumnya di tahun 2023 itu hanya sampai 85 kasus. Ya. Dan wilayah terbanyak mana? Ya, di tahun 2003 ini wilayah terbanyak. Biasanya memang kemarin yang di tahun ini ada di Puskesmas Rensing, kemudian di Puskesmas Jerowaru, ya, Sukaraja, kemudian di wilayah Puskesmas Trana. Ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menggencarkan pengasapan dan menerjunkan tim pemantau jentik untuk mengantisipasi meledaknya kasus DBD di musim pancaroba. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Duda berinisial OJ ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga meruda paksa seorang gadis yang dikenalnya melalui media sosial. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Suralaga atas laporan keluarga korban. Awalnya tersangka hendak mengajak korban jalan-jalan ke pantai, namun justru dibawa ke sebuah rumah kos temannya. Tersangka kemudian berpesta miras bersama 3 temannya dan memaksa korban melayaninya di bawah ancaman. Itu berawal pada saat korban bertemu dengan terduga pelaku, yaitu di depan gang rumah korban. Lalu korban dijanjikan untuk pergi jalan-jalan ke pantai, akan tetapi setelah sampai di jalan, terduga pelaku membawa korban ke kosan teman terduga pelaku dan langsung diajak masuk ke kamar kosan tersebut dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Walaupun korban sempat melawan namun diancam, akhirnya korban tidak bisa berbuat banyak. Tersangka dijerat pasal 6 KUHP tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Pemuda bernama Rizky, 38 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Seleparang, Mataram karena mencuri peralatan AC di sejumlah perumahan. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gunung Sari atas laporan korban. Polisi menyita 3 wadah kipas AC dan obeng sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka merupakan spesialis pencuri instalasi AC dengan menyasar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Rizky telah beraksi di 4 rumah dan hasilnya dijual ke pengepul rongsok di wilayah Sayang-Sayang. Modusnya yaitu menaiki tangga, melewati atap rumah, dan memakai obeng untuk membongkar AC outdoor tersebut. Sempat dijual barang buktinya? Sempat dijual dari AC outdoor ini, kepingan-kepingan luarnya dijual ke rongsokan di daerah Sayang-Sayang. Dan kami melakukan pengembangan, memang di penjual rongsokan tersebut memang ada yang menjual, yaitu si tersangka si F inilah yang menjual besi-besi dari outdoor AC tersebut. Yang kamu ambil apa di sini? Jadi tabung kompresor ya, tabung kompresor dan kondensor. Berapa banyak kamu ambil? 3 biji. Gimana caranya kamu ambil? Naik, manjat tembok. Jadi manjat tembok ke atas ya. Begitu sampai atas, kamu bongkar. Sudah terbongkar. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.